Yuk guys, lanjutan video kemarin. Kita review ya. Ini swing arm YZ125 atau 250. Ini jatuh. Oke, jadi ini udah PNP ke KLX 150, udah dapet. Unit track ya bos. Ini bos depan juga ada, bos swing arm. Ini bos swing arm ada, bos unit track ada, semuanya lengkap bos. Ini tensioner, tahanan rantai ini aslinya juga. Cuma memang karena ini barang second ya, jadi kondisinya seperti ini. Kita buka. Ini bos, nggak masalah, masih bisa dipakai. Ini tebel, aluminiumnya ini sekitar 4 mili ya, sekitar 4 mili bos. Nanti posisinya gini, ini nanti bautnya dipasang. Ini bos, as belakang udah dapat, bosnya juga udah. Ini buat setelan rantai udah lengkap bos. Ini tahanan rantai juga udah depan. Rumah MX Bandung, Cimahi ya, Cimahi apa Bandung ya, Cimahi kalau nggak salah. Ini kodenya, jos nih bos. Kita ukur ya bos, kita coba ambil meteran dulu. Oke bos, ini meterannya bos. Kita panjang keseluruhan dulu ya bos. Kita panjang keseluruhan nih. Ini udah rata sama swing armnya. Kita panjang keseluruhan dari ujung sini ya bos, ujung sini sampai sini. Ini 64,5. Mana? 64,5. Nggak nyampe 66 ya bos, 64,5 ya, katakanlah 64 lah, 64. Kalau dari sumbu roda dari ini ambil ke paling ujung ya bos, kita ambil tengah-tengah nih, di sini nih, tengah-tengah. Berapa nih, kita ambil tengah-tengah as 61 bos. Sorry bentar, ini agak 61 bos, 61 ya bener, 61. Jadi panjang keseluruhannya tadi 64, terus dari sumbu as depan sampai belakang ini 61 bos gitu. Nah terus di sini ada modif nih bos, di sini ada modifikasi, ditempel lagi pakai list U ya. Ini ya kayaknya list U nih, bukan ini, kayaknya memang aluminium yang padat itu cuman dibentuk lagi, ngikutin bentuk asli swing armnya. Ini kan nanti karena mau pakai apa namanya, bracket kalipernya ori KLX, jadi memang harus dimodif gini itu bos. Ini dudukan tensioner, tahan rantai. Ini nanti posisinya gini bos, gini posisinya. Klep.
cuman ini masuk ya gini ya, nanti dilepas dulu kok itu. Ini masih ada karetnya, bisa dilepas bos. Keras bos. Tuh ada baut di dalam, kelihatan ya. Kanan kiri masih ada karetnya semua lengkap. Oke bos, jatuh. Ini berat loh bos. Ini beratnya sekitar 5 kilo lebih kayaknya. Ya wajar karena swing armnya kan juga besar, meskipun aluminium tapi swing armnya ini besar bos. Dan tebalnya bos, bentar oke. Ini tebel loh. Ini sekitar 5 milinan loh. Oke, kelihatan nggak ya? Jadi sekitar 5 mili loh tebalnya. Swing arm ini tebalnya sekitar 5 mili. Ini ada timbangan tapi timbangan kecil, cuma nyampe 10 kilo. Kuat nggak ya? Coba aja yuk. Coba aja bos, kuat nggak bos? Ini bisa nyampe 10 kilo kok. Coba ya bos. Ini udah termasuk unit track, jadi beratnya berapa kilo. Oke sebentar bos, kita ketengahin dulu. Nah ini berat kosong ya, cuma sama unit track. Enggak jatuhnya nggak ke tengah ya, kurang lebih 6 lebih lah bos. Ini kita coba kasih tensioner 6,5. Timbangannya kecil bos, jadi susah, harus dikasih alas dulu. Yang bener berapa nih ya? Oke ini bener nih, tengah nih. Jangan dong. Pinjam. Ya ini udah sama spacer. Gitu bos. Ini nggak ada yang nempel ya bos. Sekitar 5,2, 5 lebih. Gini. Ini timbangannya susah, jadi ukurannya nggak akurat. Harusnya pakai timbangan yang besar. Coba nanti kita coba pakai timbangan besar berapa bos. Kita coba kasih ini dulu ya, kita tes lagi ya bos. Skip dulu, skip. Ini udah tengah-tengah nih bos, jadi beratnya sekitar 6,5 kilo ya bos. Mungkin bisa lebih mungkin, karena kemarin di paket itu udah sama kardusnya nyampe 11 kilo bos. Jadi ya mungkin bisa 7 atau 7,5, kemungkinan segitu. Oke bos, ini lap penampakannya bos. Mantap jiwa, tebel, besar. Ini terlihat kekar nanti KLX nya. Udah PNP sampai alamat, tinggal pasang. Rekomen Rumah MX, terpercaya. Barangnya juga sesuai apa yang diposting.
gitu bos. Oke bos, apalagi ya, ini udah ada ininya juga tuh. Ini apa namanya, tahanan apa nih buat swing arm nih, pengaman mungkin. Ini juga tebel aluminiumnya, mantap jiwa. Nanti kita tempel di sini stikernya bos. Oke, ini baut-bautnya belum kenceng, nanti kita kontrol lagi yang di dalam juga. Terus ini lasnya ini pakai C-all bos, tuh rapi banget. Unit tracknya juga tebel banget, besi semua. Bearingnya ini double, bearing bambu tapi double. Oke, begitu penampakannya bos. Tadi panjang udah, terus lebar ya bos ya. Lebarnya berapa ya, kita coba cek lebar dalam dulu nih. Lebar dalamnya 20 cm bos, 20 cm, lebar dalam 20 cm. Panjang dari, nah kita ambil tengah-tengah aja wis ininya, dari sini sampai sini 38 cm. Jos mantap, 20 cm, panjangnya 64, panjang dalam sini dari no sampun beler sampun bahaya lepas nih. Lebar dari sini nyampe ujung as itu 38. Tadi 38 atau berapa, 38 ya. Oke bos, penampakannya gitu. Lecet sedikit ya, nggak sedikit memang banyak, tapi masih dibilang wajar karena barang second bos. Yang penting nggak parah banget, nggak ada yang bolong. Kalau lecet gini wajar lah, orang dipakai ya pasti lecet. Kalau nggak mau lecet beli yang baru ya bos. Ini begini bolong-bolong gini wajar tuh. Tapi masih aman kok bos. Kita lepas dulu nih, kasihan timbangannya, timbangan kecil nanti. Aduh, amit sayang, amit ini. Ini masih ada stiker tekanan anginnya bos. Jadi YZ itu tekanan angin yang dianjurkan dari pabriknya segini, atau yang direkomendasikan dengan keadaan ban normal dingin, tekanannya segini, 15 PSI depan belakang. Yang dia rekomendasikan dari pabriknya. Tapi yang kalau buat drabas atau kompetisi kan menyesuaikan medan. Tuh mantep bos, bushingnya udah lengkap, udah sampai alamat tinggal pasang. Nanti kencengin semua. Ini udah ada stempetnya nih, bearingnya udah di dalam, hostnya juga udah, karet masih lengkap. Ini kode swing armnya yang dari rumah MX ya bos. Kita balik dulu, lihat sebaliknya. Nah ini atasnya nih, ini karet tahanan rantainya udah dibikin lubang lagi nih. Lubangnya udah geser apa belum sini, kayaknya udah geser ya, kayaknya menyesuaikan KLX sih bos. Ini nanti dipasang ke sini, ini buat nahan selang rem. Pipunok. Oke bos, bentar bos. Oke, sorry bos. Kita lanjut bos. Ini tadi buat masang selang rem ya bos. Nih caranya tuh. Oke, tinggal pasang aja bos.
Ini tadi yang saya bilang dimodif ini udah dikasih bau kuat bos, jamin kuat, keren banget kan bos. Headset 125 250 lebih panjang dari KLX BF ya bos. Kalau KLX BF berapa ya, kalau nggak salah 58 atau berapa. B Pro itu 62. Terus yang Gordon itu Gordon yang model KLX 140 kayaknya ukurannya sama dengan standar KLX BF kalau nggak salah ya. Saya juga belum pernah ngukur sih, kalau dilihat aja gitu kayaknya loh. Terus Gordon yang model KTM lebih panjang sedikit, kalau nggak salah sama dengan B Pro 62 juga. Ada kok reviewnya banyak di YouTube, bisa dilihat aja, dicari. Terus yang KTM Super Copy itu ada yang 66 DX 66 juga ada, Scarlett 66 juga ada. Kalau YZ ini 64 ya bos. Katanya kalau SE itu bedanya nggak jauh bos, paling 1 cm 2 cm. Mungkin kalau KTM 66 ya ini 64, kan memang nggak jauh, cuma 2 cm. Katanya begitu, selisihnya nggak banyak. Oke bos, gitu ya reviewnya ya. Thank you bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.